Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan mahasiswa, ketemu lagi dengan saya Anggi Anggarini di mata kuliah Studio Desain Grafis 2. Kali ini kita sudah sampai ke pertemuan kedua dan hari ini kita akan membahas tentang proses pembuatan logo. Proses desain logo dimulai dengan mengumpulkan informasi-informasi penting tentang klien dan menyusun informasi tersebut ke dalam client brief. Setelah itu, riset dilakukan untuk mendapatkan data dan memperdalam informasi. Riset dan eksplorasi dapat berupa riset konseptual maupun riset visual. Hasil riset kemudian dikumpulkan dan disusun dalam sebuah creative brief. Setelah menyusun arahan kreatif, langkah selanjutnya adalah menyusun konsep visual yang biasanya dilakukan dengan menggunakan mind map dan mood board. Langkah keempat adalah membuat sketsa thumbnail yang dilakukan secara manual. Pada tahap ini, sketsa dibuat dengan cepat dan banyak untuk mengeksplorasi berbagai alternatif visualisasi konsep. Setelah itu, logo terbaik dipilih dan disempurnakan secara digital. Logo yang telah terpilih dan disempurnakan kemudian diaplikasikan pada media tertentu. Desainer membuat mockup aplikasi logo, kemudian mempresentasikannya kepada klien. Setelah itu, klien akan memberi feedback berupa revisi yang akhirnya menghasilkan persetujuan. Bila semuanya telah disepakati, desain terpilih kemudian dipackage dalam satu standar manual penggunaan sebelum diberikan kepada klien. Nah, sekarang yuk kita bahas satu-satu. Proses desain logo yang pertama adalah mengumpulkan informasi-informasi dasar berupa nama, lokasi, siapa kompetitornya, produknya apa, sejak kapan berdiri, berapa karyawannya, dan masalah apa yang dihadapi. Tanyakan juga pertanyaan-pertanyaan yang lebih sulit, seperti apa yang disukai target audience, apa yang diingat audiens dari brand klien, logo seperti apa yang akan menarik konsumen, dan kata kunci apa yang ingin diasosiasikan. Langkah selanjutnya adalah melakukan riset. Riset yang dilakukan dapat berupa riset konseptual maupun riset visual. Riset konseptual atau competitive research dilakukan untuk memahami bidang klien, positioning-nya, consumer insight, dan informasi tentang kompetitor. Riset ini dapat dilakukan dengan cara survei, observasi, atau wawancara. Sementara, visual research adalah riset observasi logo-logo yang sudah ada untuk memberi inspirasi akan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang sebaiknya dihindari. Misalnya untuk menghindari kemiripan dengan logo yang sudah ada. Data-data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dan disusun menjadi sebuah creative brief. Berbeda dengan client brief tadi, creative brief ini telah dilengkapi dengan strategi desain berupa kata-kata kunci yang menjadi cikal bakal dari konsep desain. Kata-kata kunci pada creative brief kemudian dikembangkan dengan menggunakan metode mind map. Mind map berfungsi untuk membantu desainer menemukan kata kunci turunan yang nantinya akan dipilih menjadi konsep visual. Konsep visual yang berupa kata kunci tersebut kemudian divisualisasikan dalam sebuah mood board. Mood board membantu desainer untuk tetap fokus pada konsep visual dan memberi inspirasi pada saat sketching. Tahap ini adalah saatnya desainer mengembangkan ide visual seluas-luasnya dengan mood board sebagai inspirasinya. Untuk itu, jangan jadikan komputer sebagai penghalang. Lakukan secara manual dengan menggunakan pensil dan kertas dan buat sketsa thumbnail sebanyak-banyaknya. Pada tahap ini, fokuslah pada bentuk tanpa warna.
penggunaan warna dapat dilakukan pada tahap selanjutnya, yaitu tahap eksekusi desain. Pada tahap ini, satu atau beberapa logo terbaik dipilih, kemudian disempurnakan secara digital. Setelah penyempurnaan bentuk, selanjutnya warna mulai diaplikasikan. Desainer dapat menjadikan mood board sebagai inspirasi dalam pemilihan warna. Logo beserta sistem identitas yang telah dipilih dan disempurnakan, kemudian diaplikasikan pada berbagai macam media. Pada tahap ini, desainer membuat mock-up aplikasi logo dan sistem identitas agar klien dapat membayangkan hasil akhirnya pada media yang dibutuhkan. Setelah tahap presentasi, klien akan memberikan feedback, kemungkinan besar berupa revisi. Desainer dapat kembali menyempurnakan desainnya hingga mendapatkan persetujuan dari klien. Setelah kesepakatan didapatkan, hal terakhir yang dilakukan desainer sebelum memberikan desain kepada klien adalah menyusun semua desainnya menjadi sebuah brand identity package. Jangan lupa membekali klien dengan grafik standar manual, yaitu sebuah panduan penggunaan logo dan sistem identitas. Ini berguna agar logo yang telah dibuat dengan susah payah tidak dirusak dengan penggunaan yang salah. Langkah yang akan dilakukan dalam mata kuliah ini adalah langkah ketiga sampai ke 8. Oke, sekarang setelah tahu langkah-langkahnya, apakah kalian sudah siap untuk berkarya? Setelah ini silakan cermati brief project untuk UTS dan siap-siap untuk lakukan tugas pertama yang akan dikumpulkan di pertemuan ketiga minggu depan. Demikian video hari ini, semoga tetap semangat ya.